Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi pengukuran bunga ini, yaitu mengenai nilai tunai atau present value, atau diistilahkan juga dengan nilai sekarang, ya. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi gitu ya untuk menurunkan nilai tunai ini gitu ya. Jadi berangkat dari kasus ini. Berapa dana harus diinvestasikan sekarang jika diketahui tingkat bunga I per periode dan ingin diperoleh dana sebesar 1 pada akhir periode ke-1. Nah, coba kita bandingkan ya dengan kasus nilai akumulasi. Nah, di nilai akumulasi ini yang kita bahas pada video sebelumnya gitu ya. Jadi kita punya nih modal gitu ya, atau kita punya dana sebesar P sebagai pokok kita. Kita tahu bahwa katakan suatu bank itu memiliki I-nya itu katakan sama dengan sekian persen gitu ya. Nah, kita menginvestasikan sebesar dana P di sana. Nah, pada akhir periode katakan ke-1 juga gitu ya, kita akan mendapatkan dana sebesar berapa? Sebesar P ditambah I dikalikan P. Kan ya, pokoknya ditambah bunganya. Nah, sekarang kalau di permasalahan nilai tunai malah ya berarti dibalik aja gitu ya. Nah, saya berapa nih ya saya harus investasikan kalau pada akhir periode ke-1 itu saya pingin punya dana sekian. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kita buat ilustrasi dan kita turunkan sampai kita peroleh rumus dari nilai tunai itu sendiri untuk kasus umum di mana kita ingin memperoleh dana sebesar katakan P gitu ya pada akhir periode ke-T gitu ya. Oke, nah sekarang kita ilustrasikan kasus ini agar lebih mudah dipahami lagi gitu ya. Jadi di sini saya punya waktu. Nah, ketika saya ingin menginvestasikan sekarang, berarti saya punya waktunya waktu sekarang. Nah, itu kita simbolkan dengan waktunya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian saya ingin pada akhir periode ke-1 ini ya, berarti saya hanya punya periodenya itu sama dengan 1 tahun gitu ya. Nah, pada akhir periode ke-1 saya ingin memperoleh dana itu sebesar 1. Nah, pada waktu sekarang ini saya harus punya dana berapa gitu yang harus diinvestasikan. Oke. Nah, ingat ya, dari pembahasan kita kemarin kita sudah tahu bahwa AT itu sama dengan K dikalikan AT gitu ya. Dan A0 itu juga sama dengan K ya. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa I itu sama dengan A1 min A0 ya. Maka kita dapat tuliskan juga sebagai bahwa A1 itu sama dengan 1 plus I ini ya. Nah, oke, kita peroleh ya, didapat bahwa A1 ya, A1 itu sama dengan berapa? A1 itu kan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga kita peroleh untuk A1 ini ya, A1 berarti saya peroleh bahwa K dikalikan A1 itu sama dengan 1 ya. Nah, padahal ya kita juga tahu ya bahwa K ini sama dengan A0 gitu kan ya. Ini ya, K ini sama dengan A0. Nah, saya kalikan A1 saya adalah 1 plus I ya, sama dengan 1, sehingga saya peroleh bahwa A0 itu sama dengan 1 per 1 plus I gitu ya. Nah, atau saya bisa tuliskan sebagai 1 plus I pangkat min 1. Nah, jadi teman-teman, di sini A0 ini adalah nilai tunai kita ya. Ini adalah nilai tunai kita atau nilai sekarang. Oke. Nah, ini baru kita
mengambil contoh gitu ya, untuk periodenya adalah 1 tahun. Nah, sekarang kita perluas kasusnya gitu ya. Berapa dana harus diinvestasikan sekarang jika diketahui tingkat bunga I per periode dan ingin diperoleh dana sebesar 1 pada akhir periode ke T gitu ya. Nah, analog dengan yang sebelumnya, berarti di sini kita dapat ilustrasikan untuk waktu sekarang gitu ya. Kita ingin harus punya dana berapa sih kalau gitu ya, kalau pada periode ke T gitu ya, periodenya di sini adalah T tahun ya. Nah, pada periode T tahun ini kita punya ingin memperoleh ya dana sebesar 1 seperti ini gitu ya. Nah, dengan kesamaan yang kita gunakan tadi ya, nah saya tulis lagi saja ya biar jelas di sini bahwa AT itu sama dengan K dikalikan AT ya untuk fungsi akumulasinya. Nah, jelas ya, jelas bahwa tadi kita sudah tulis juga bahwa A0 dikalikan AT itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh bahwa A0 itu sama dengan 1 per AT ya. Nah, sekarang berarti permasalahannya tinggal AT-nya ya. Untuk AT ini dia kasusnya untuk bunga sederhana atau bunga majemuk gitu kan ya. Nah, sekarang jika AT itu ya pada kasus bunga majemuk ya, pada kasus bunga sederhana dulu ya, kita dari yang mudah dulu, dari yang sederhana dulu, berarti diperoleh bahwa A0 itu sama dengan 1 per AT di bunga sederhana apa? 1 plus IT ya. Nah, karena kita di sini kita asumsikan bahwa pokok kita 1 dulu gitu ya. Jadi kita masih membicarakannya untuk pokoknya kita anggap 1 dulu gitu ya. 1 per 1 plus IT. Nah, atau kita bisa tuliskan bahwa A inverse T itu sama dengan 1 plus IT pangkat min 1 ya. Nah, di sini kita sudah membahas untuk bunga yang sederhana. Clear ya, untuk bunga yang sederhana kita peroleh bahwa A0 ini sama dengan 1 per 1 plus IT, atau A inverse T ini sama dengan 1 plus IT pangkat min 1. Nah, sekarang kita ambil kasus lain jika AT di sini pada kasus bunga majemuk. Nah, pada kasus bunga majemuk ya, kita peroleh bahwa A0 itu sama dengan 1 per 1 plus I pangkat T ya. Atau kita bisa tuliskan A inverse T itu sama dengan 1 plus I pangkat min T ya. Nah, ini untuk kasus bunga majemuk. Nah, teman-teman, sehingga di sini kita sudah peroleh ya bahwa untuk nilai tunai ya, atau present value atau nilai sekarang, ketika bunganya adalah kasus bunga sederhana, kita peroleh rumus ini. Sedangkan ketika kasusnya adalah bunga majemuk, kita peroleh rumus ini. Nah, di mana ya? Di sini A inverse T ini untuk menotasikan ini ya adalah nilai tunai
gitu ya, atau nilai sekarang, ya. Oke, jelas ya, cukup mudah ya untuk dipahami ya. Nah, sekarang ya saya ingin menotasikan dengan notasi baru gitu ya, bahwa untuk ke depan ya kita akan sering menggunakan 1 per 1 plus I ini gitu ya dalam perhitungan kita, sehingga di sini dinotasikan juga sebagai nu ya. Nu itu sama dengan 1 per 1 plus I. Jadi diperoleh nilai tunai untuk T lebih besar sama dengan 0 itu adalah A inverse T. Nah, jika bunga sederhana kita peroleh A inverse T itu sama dengan 1 per 1 plus IT. Dan ketika dia bunga majemuk kita peroleh nilai tunainya yaitu A inverse T sama dengan 1 per 1 plus I pangkat T atau sama dengan nu pangkat T. Ya. Oke. Nah, ini untuk contoh ya, untuk memperjelas materi tentang nilai tunai. Nah, misalkan di sini ya, berapa dana yang harus diinvestasikan saat ini jika ingin diperoleh dana sebesar $1.000 pada akhir tahun ketiga dan bunga 9% per tahun untuk kasus bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, sehingga untuk kasus bunga sederhana ya kita tulis dulu ya yang diketahui A3-nya $1.000 dan AT-nya itu adalah 1 plus 0,09 kalikan T ya untuk kasus bunga sederhana, sehingga A inverse T-nya ya sama dengan A3 ini dibagi dengan 1 plus 0,09 kalikan T ya, atau kita peroleh sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,09 kalikan 3, hasilnya adalah $787,40 gitu ya. Nah, jadi jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk kasus bunga sederhana itu adalah sebesar $787,40. Nah, sedangkan untuk kasus bunga majemuk ya kita masukkan ke rumus yang bunga majemuk yang kita peroleh tadi. Diketahui A3-nya $1.000, AT-nya berarti 1 plus 0,09 pangkat T untuk kasus bunga majemuk, sehingga A inverse T-nya itu sama dengan A3 dibagi 1 plus 0,09 pangkat T gitu ya, sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,09 pangkat 3, atau kita peroleh sama dengan $772,18. Nah, jadi jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk kasus bunga majemuk itu adalah sebesar $772,18. Nah, bisa diperhatikan di sini kasusnya sama persis, bedanya yang pertama menggunakan kasus untuk bunganya sederhana, yang kedua dengan bunga majemuk. Ternyata kita peroleh besar uang yang harus diinvestasikan besar mana? Besar untuk kasus bunga sederhana gitu ya. Jadi lebih menguntungkan yang mana? Lebih menguntungkan untuk kita memilih yang lembaga yang menggunakan prinsip bunga majemuk gitu ya. Tapi ingat di sini kita untuk ininya bunganya itu 9% per tahun ya, masih per tahun ya. Oke, nah gimana? Sudah jelas atau belum? Atau kita coba ya kerjakan di latihan 2 ini. Nah, di sini berapa dana yang harus diinvestasikan saat ini jika ingin diperoleh dana sebesar 10 juta pada akhir tahun kelima dan bunga 5% per tahun untuk kasus bunga sederhana dan bunga majemuk. Sama persis dengan yang tadi ya. Tinggal kita masukkan saja A5-nya 10 juta, AT-nya untuk bunga sederhana berarti 1 plus 0,05 T, A inverse T-nya dimasukkan untuk rumus untuk bunga sederhana untuk nilai tunainya, kita peroleh hasil 8 juta. Ya, jadi jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk kasus bunga tunggal itu adalah 8 juta ya, bunga tunggal atau bunga sederhana, sama ya. Nah, untuk kasus bunga majemuk ya sama ya. Ini hanya beda kasusnya saja ya. Di sini berarti saya punya A5-nya. Nah, ini saya belum ya, saya masih typo yang tadi. Ini berarti A5-nya itu adalah 10 juta ya. Di sini 10 juta gitu ya. Dan AT-nya adalah 1 plus 0,05 pangkat T. A inverse T-nya berarti kita masukkan ya. Kita peroleh hasil 7.835.261 rupiah ya. Sehingga jumlah uang yang harus diinvestasikan untuk kasus bunga majemuk adalah 7.835
Rp835.261. Nah, jadi pilih yang mana kalian? Ya, tentunya kita pilih yang bunga majemuk karena kita investasinya lebih sedikit, tapi pada akhir tahun kelima kita akan peroleh nilai akhir ya, atau nilai akumulasinya sama, yaitu 10 juta rupiah. Oke. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nah, silahkan untuk dipahami kembali apabila masih kurang jelas. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.